Ya, salam. Seberapapun kita patut bersyukur. Kalau kita ada saat ini, kita sadar bahwa ini karena kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita lebih jauh masuk dalam hadirat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami, bahkan Engkau yang telah membuat kami ada sebagaimana ada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih kalau Engkau boleh mengantar kami tiba di tempat ini dengan selamat. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Mohon kiranya Engkau melayakkan setiap kami, Engkau mengampuni setiap dosa pelanggaran kami, dan biarlah kami bisa beria-ria di hadapan-Mu Tuhan, memuji mengagungkan Engkau yang maha tinggi, yang telah menyelamatkan kami. Kami sadar dan kami tahu bahwa Engkau saat ini ada di tengah-tengah kami, bekerja sebebasnya Tuhan, agar kami melihat betapa Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan itu nyata dan ada bagi kami. Kau hancurkan segala kuasa-kuasa yang akan mengganggu jalannya ibadah kami saat ini. Kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya otoritas kuasa-Mu semata saat ini ada di tengah-tengah kami, membuka hati kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan hari Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah kami sepenuhnya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan semuanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, oh. Kau besar, Kau agung, Kau mulia, Kau maha tinggi Tuhan. Haleluya.
Engkau besar Tuhan. Haleluya. 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 Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kau besar Tuhan. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Nyatakan dengan lembut, dengan segenap hati kita. Kau besar Tuhan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan
Rasakan kasih Tuhan yang mendekat kita dengan erat. Kasih Tuhan yang membelai kita dengan lembut, dengan kasih yang tulus, kasih yang hangat, kasih yang memberikan kelegaan atas hidup kita. Yesus Tuhan kita. Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah pelindung jiwa kami, Engkaulah gembala kami yang baik, Engkau Tuhan yang setia, yang selalu memegang kami dengan tangan kanan yang penuh kuasa. Engkau yang melewatkan kami dari lembah kekelaman. Engkau Yesus. Kau Tuhan yang telah menolong dalam kami masa-masa sulit kami. Engkau yang membangunkan kami ketika kami jatuh, Tuhan, mengangkat kami kembali. Betapa Engkau yang peduli bagi kami, Tuhan. Kau besar, Kau besar, Kau besar karena Kau sudah menjadikan alam begitu luas ini, Tuhan. Kami seperti debu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan, di hadapan jika dibandingkan dengan besarnya karya. Haleluya. 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 Kau ajaib bagi kami. Amin. Haleluya. Yesus. Haleluya. Besar. Besar.
tengok kanan kiri, berikan senyum yang paling manis. Salam. Haleluya. Mari kita bersukacita bersama-sama karena Dialah satu-satunya Allah kita, Yesus Kristus Tuhan kita, sumber dari segala-galanya.
besar. Amin. Bisa kita melukiskan kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Nyata dia nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kasihnya itu besar bagi kita semua. Tante lukiskan kasih itu.
boleh kita ekspresikan untuk mengagungkan, menyembah Tuhan yang hidup, yang kita muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Biar kebenaran hidup kita. Selama aku hidup, kami hidup bagimu Tuhan. Kalaupun kami hidup bagimu. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup. Amin. Yang Tuhan saja yang memujikan pujian ini. Musik ini tak mengiring. Yes, Jesus. Ku hidup lagi. Ya Bapak, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup. Ini komitmen kami di hadapan Tuhan. Kau begitu baik bagi kami. Mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau kebenaran kami Tuhan,
Sungguh kami ingin menyembah-Mu dengan muatan kasih kami kepada-Mu Tuhan. Sebab itu saat ini sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami ini ya Tuhan. Urapi dulu lidah bibir hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan yang merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Bahkan secara khusus Tuhan malam hari ini ketika kami akan secara khusus Tuhan menangkap apa yang menjadi visi Tuhan bagi KPI Gideon ini Tuhan. Biarlah kami sungguh boleh menangkap Tuhan apa yang menjadi visi-Mu bagi setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami. Roh Kudus selawat kami, Roh Kudus tuntun kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita siap mendengar firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Mari kita tepuk tangan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, siapa yang terberkati melalui ibadah hari ini boleh lambaikan tangan kita. Siapa yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita boleh lambaikan tangan kita. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Meskipun hari ini kita beribadah di ibadah sore begitu. Untuk pertama kalinya ya. Tapi justru melalui ibadah sore hari ini saya melihat ada wajah-wajah yang baru pertama kali hadir, atau bahkan mungkin yang selama ini jika pagi berhalangan sore boleh hadir. Mengucap syukur buat setiap kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kita semua ya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan secara khusus malam hari ini kita akan menangkap begitu apa yang menjadi visi Tuhan bagi Gideon ini. Bagi setiap kita. Mungkin sebagian dari kita sudah memiliki visi kita sendiri-sendiri. Apalagi ketika kita memutuskan untuk datang berjemaat di tempat ini, datang beribadah di tempat ini. Mungkin sebagian dari kita memiliki visi kita memiliki pemikiran, rancangan ke depan, apa yang mau kita buat di dalam Gideon ini. Tetapi mari saya ajak biarlah saat pada malam hari ini kita mau satukan pikiran kita mau satukan hati kita untuk kita menangkap apa yang menjadi visi Tuhan bagi kita jemaat Gideon ini. Nah, atau mungkin sebagian dari kita ada yang bertanya, ya gereja ini sudah berjalan dari bulan Maret, April, Mei begitu ya. Sekarang masuk ke bulan Juni, masuk bulan keempat. Lalu ada mungkin sebagian dari kita yang bertanya-tanya, mana sih visinya Gideon ini? Mau dibawa kemana sih arahnya gereja ini? Kok masih belum terlihat dengan jelas arahnya mau kemana? Begitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, memang sebenarnya rencananya kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ingat beberapa waktu yang lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin ketika gereja di launching langsung begitu diberitahu semua visinya, misinya, semuanya. Tapi lalu kemudian ada yang menyampaikan, wah jangan dulu lah terlalu cepat, nanti terlalu panas pikirannya ya, tidak bisa nangkep gitu. Akhirnya kita secara perlahan kita bahas tentang nama gereja kita, Gideon, the Lord is with us, begitu ya, cukup mendalam. Kemudian kita ke Christ Center, menjadi value dari gereja kita bahas selama serinya 4 seri ya, berturut-turut itu. Kemudian kita sekarang masuk pada waktu yang tepat gitu ya, untuk kita membahas visi Tuhan bagi jemaat Gideon ini. Nah, apa sih visinya? Ya, saya akan buka bagi setiap kita. Ini dia. Oke, mungkin sorry. Nah, ini dia visi Gideon and Lord is with us, yaitu menjadi mega church Pentakosta yang sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Boleh baca sama-sama 2, 3. Menjadi mega church Pentakosta yang sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Boleh dengan lebih keras lagi, 2 kali lebih keras lagi ya. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. 2,
2, 3 menjadi Mega Church Pentakosta yang sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau saudara-saudara bertanya, lalu kenapa kok baru sekarang begitu akhirnya dibuka? Karena ini adalah waktu yang pas, yang tepat begitu. Mengapa? Karena selain kita sudah 3 bulan berjalan, masuk bulan keempat, mulai terlihat ini siapa jemaat yang mulai rutin datang, siapa yang jemaat mulai memang mendatangkan dirinya sebagai anggota jemaat Gideon. Tetapi yang lebih pas lagi karena kita juga baru saja memperingati kenaikan Tuhan, di mana itu sangat dekat dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga baru saja memperingati Pentakosta, di mana kita melihat karya Roh Kudus bagi gereja Tuhan, ya, dari jemaat mula-mula terus berkembang sampai hari ini. Bagaimana gereja Tuhan itu dibimbing oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus dalam melaksanakan, menuntaskan amanat agung ini. Nah, sebab itu pertanyaannya adalah bagaimana kita menangkap visi Tuhan bagi kita jemaat Gideon ini. Saya akan membahas frasa demi frasa, ya. Kita mulai dari yang paling belakang ini terlebih dahulu. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari, yang pertama adalah berbicara mengenai sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari, ini mengapa kita penting melakukan untuk kita bersehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus ini. Mengapa kita harus mengerjakan semuanya itu? Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat ke-20, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada para murid yang hadir pada waktu itu menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, teks ini penting mengapa? Karena kalau kita lihat kalimatnya ini, ya, seolah-olah ada 4 kalimat perintah. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah, gitu ya. Dan ini akhirnya membingungkan. Saya pernah begitu ya menghadiri sebuah pertemuan di mana gembalanya bertanya kepada jemaat begitu ya, apa isi amanat agungnya Tuhan Yesus? Wah, satu gereja tidak ada yang bisa jawab, ya. Sampai diulangi lagi, apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus? Tidak ada yang bisa jawab. Sampai kemudian salah satu aktivisnya, tua-tuanya di gereja itu yang hadir menjawab, penginjilan, begitu ya, penginjilan, gitu ya. Amanat agung Tuhan Yesus penginjilan, gitu. Nah, lalu gembalanya mulai menjelaskan, ya, jadi amanat agung Tuhan Yesus dan berbelit-belit dan akhirnya nggak bisa ditangkap. Maksudnya jadi apa? Maksudnya amanat agung Tuhan Yesus itu, gitu ya. Nah, sebab itu mari kita satukan hati kita supaya kita bisa menangkap. Karena ternyata Bapak Ibu saudara-saudari, yang saya beri warna merah dari kalimat ini, kalau dalam bahasa Yunani-nya itu yang berupa imperatif, kata perintah yang diperintahkan itu sebenarnya cuma satu, jadikanlah semua bangsa muridku. Pemuritan, perintah Tuhan Yesus itu hanya satu, jadikanlah semua bangsa muridku. Lah, lalu yang tiganya itu lalu apa? Ya, kalau dalam bahasa Yunani-nya itu kalau kita menangkap itu dengan cara, gitu ya, itu adalah participle. Dengan cara apa? Dengan cara kita mesti pergi, dengan cara kita mesti membaptis orang-orang yang baru, dan dengan cara kita mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi payung besarnya adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Pemuritan ini adalah payung besar. Nah, lalu caranya bagaimana? Caranya adalah dengan pergi, membaptis, mengajar. Ya, ini penting. Kenapa? Karena ketika kita sudah menangkap hal ini, ketika kita sudah menangkap visi ini, nanti minggu depan kita akan membahas ini akan diterapkan, dijabarkan untuk menjadi misi kita di Gideon. Dan berikutnya kita akan membentuk kepengurusan dari gereja ini pun dalam bidang pemuritan ini, dalam payung besar yang jadi pemuritan ini, pergilah, baptislah, ajarlah.
Ya, bagaimana nanti bentuknya kita saksikan minggu depan ya, hadir lagi minggu depan. Nah, lalu yang penting apa? Kita mungkin sebagian dari berkata. Saya bahkan pernah melihat begitu di media sosial, ada katanya si pendeta, dia berkata, amanat agung ini bukan buat kita semua, itu cuma buat para murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Kita mah gak dapat amanat agung ini, kita mah gak usah bingung ngurusin amanat agung ini, itu buat para murid, bukan buat kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, ternyata teks ini saya garis bawahi ya, di bagian akhir Tuhan Yesus berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang artinya para murid sampai hari ini kan tidak ada. Mereka semua sudah meninggal. Yang mereka semua menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga pada hari ini, mereka semua sudah meninggal. Tetapi janji itu adalah janji menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Yang itu berarti para murid pada waktu itu hanyalah perwakilan dari semua kita orang percaya, semua kita murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Yang itu berarti janji penyertaan Tuhan bukan hanya bagi para murid, tetapi juga bahkan bagi kita, karena kita ada di masa yang sekarang ini sampai nanti akhir zaman. Dan perintah amanat agung itu juga bagi kita semua sampai nanti akhir zaman pun. Ya, semua murid Tuhan yang pengikut Kristus, yang anak-anak ketebusan Tuhan, itu bagi kita semua amanat agung ini. Boleh kasih tahu kanan kiri, katakan, amanat agung itu juga bagi kau loh. Amanat agung itu juga bagi kita loh. Ya. Nah, dan mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mungkin yang mengikuti gitu ya dalam lingkup besar GBI begitu. Wah, kita mungkin berkata, lah itu kan persis dengan visinya GBI, sinode. Betul Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari familiar dengan gambar ini begitu ya, dengan logo ini, sehati menuntaskan amanat agung. Inilah yang memang menjadi visi besar sinode GBI, Gereja Betel Indonesia pada saat ini. Dan saya sangat suka begitu dengan ketika salah seorang dosen yang mengajar saya pada waktu saya studi sekolah teologi, dia berkata seperti ini, kita gereja Tuhan itu sebetulnya nggak perlu aneh-aneh menciptakan visi baru, nggak perlu. Tetapi yang perlu kita lakukan apa? Kita menyetujui, kita menyepakati visi yang sudah Tuhan buat bagi kita gerejanya. Ya, saya ulangi sekali lagi ya, kita nggak perlu bingung-bingung membuat visi baru, tetapi yang gereja Tuhan kita semua ini perlu kerjakan. Ya, itu adalah kita tinggal mau menyepakati atau tidak, kita mau menyetujui atau tidak, kita mau melaksanakan atau tidak visi yang sudah Tuhan kasih bagi gerejanya ini, yaitu sehati menuntaskan amanat agung. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya studi teologi, saya sempat memang praktek pelayanan itu ke Bandung. Itu dari GBI Betel. Gembalanya adalah Ketua Sinode Gereja Betel Indonesia, Pendeta Dr. Rubin Andi Abraham. Dalam satu momen itu saya mendengar ketika Pak Rubin menyampaikan firman Tuhan, kira-kira pembicaraannya garis besarnya seperti ini. Saudara-saudara, kalau di gereja yang mega church, gereja yang besar sekali, memang tidak semua bisa melayani dengan cara bermain musik. Misalnya tampil WL singers, misalnya media, misalnya sound dan lain sebagainya. Tetapi kita kan ada konser, ya, kita ada doa, kita ada ibadah. Sebetulnya pelayanan apa yang bisa kita kerjakan? Yang sesungguhnya yang perlu kita kerjakan, yang sesungguhnya perlu kita kerjakan adalah gandeng orang-orang baru, ajak mereka kenal Tuhan Yesus, bimbing mereka, temani mereka sampai mereka mau dibaptis, ya, sampai mereka mau bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan. Itu pelayanan yang sejati, itu pelayanan yang sebenarnya yang Tuhan Yesus
Sebab itu menarik bagi kita Bapak Ibu Saudara, ini sungguh menarik begitu ya. Kita memang perlu melayani dengan dalam pelayanan musik gereja, dalam WF singers ya, dalam media sound dan lain sebagainya, usher kolektor dan lain sebagainya, sekolah minggu dan lain sebagainya. Tetapi mari semuanya itu kita kerjakan dalam payung besar, menjadikan orang-orang di sekitar kita menjadi murid Kristus. Mari kita gandeng teman kita, keluarga kita, untuk mereka pun menjadi murid-murid Kristus. Salah seorang dokter begitu ya, itu dikatakan dia tuh, dikisahkan dia tuh baru buka praktek di sebuah pedesaan. Dia tunggu, ketika dia buka praktek dia tunggu mana ya pasien yang mau datang ya. Dan ada pasien yang datang oleh Ibu Saudari. Ditunggu. Akhirnya ada satu pasien pertama yang mau datang. Waduh, puji Tuhan, begitu ya, pasien pertama mau datang, senang sekali gitu. Wah, diobati, diperiksa, lain sebagainya. Oke, selesai ini obatnya. Nah, pada waktu mau bayar, ternyata sudah ditunggu-tunggu. Ini pasien baru pasien pertama. Ternyata pasiennya tidak bisa bayar, begitu ya. Bayarnya pakai apa? Pakai pisang, gitu. Dok, maaf ya, saya tidak punya uang. Saya punyanya pisang. Saya bercocok tanamnya pisang. Ini ya dok, saya kasih pisang ke dokter. Dokternya lalu bilang gini, pikir dia bilang, gini deh, kamu nggak perlu bayar pakai pisang ini. Saya tahu kamu juga butuh makan, pisang itu bisa kamu makan. Tapi kamu cukup bayarnya dengan apa? Dengan apa dok? Dengan kamu pulang, kamu kasih tahu tetangga-tetangga kanan kirimu itu di pedesaan ini, supaya sampai satu desa semua ini tahu bahwa di sini ada praktek dokter, gitu ya. Oh dan benar, saudara. Dia pulang, dia kasih tahu ke tetangga kanan kirinya semua. Akhirnya mereka semua jadi tahu kalau di situ ada praktek dokter. Ya, jadi praktek dokternya jadi rame. Dan yang paling penting apa? Orang-orang yang sakit yang ada di pedesaan itu, mereka bisa ditolong, mereka bisa disembuhkan, mereka bisa diberi obat, mereka bisa dipulihkan. Dan demikian juga dengan kita, gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita gandeng kanan kiri kita, saudara kita, keluarga kita, teman-teman dekat kita, tetangga kita yang kita kenal tuh, mari kita beribadah bersama-sama. Gereja GPI Gideon ada bukan untuk sekedar show, sekedar ada hanya untuk supaya ada tambahan gereja baru, tidak. Tetapi kita semua kita ada, GPI Gideon ada untuk kita sama-sama proses dimuridkan menjadi murid-murid Kristus Yesus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita bisa pergi kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, dengan teman-teman kita, sahabat kita membuka percakapan-percakapan yang rohani, mulai merangkul mereka, mendoakan mereka ketika mereka ada problem, ada masalah, kita berikan solusi, jalan keluar yang memang sesuai dengan firman Tuhan, sampai lalu akhirnya kita bimbing, kita rangkul mereka, kita temani mereka sampai mereka mau dibaptis, begitu ya. Lalu kita temani mereka lagi, kita rangkul mereka lagi, bertumbuh bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan. Ya setiap minggu bersama-sama bertumbuh bersama, bahkan kemudian kita mau sharing ya dengan orang itu, dengan teman kita, dengan keluarga kita tuh firman Tuhan, kita sama-sama bertumbuh bersama. Inilah bagian dari rangkaian besar. Kita mau sehati menuntaskan amanat agung. Yang mau boleh lambaikan tangan kita, yang mau boleh lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi yang meriah bagi Tuhan. Mari kita bersatu hati menuntaskan amanat agung ini, visi yang memang sudah Tuhan berikan bagi kita, gereja Tuhan ini. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, ingat kalimat visi kita, statement visi kita, menjadi mega church Pentakosta yang sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Nah yang kedua yang saya bahas adalah mengenai berbicara Pentakosta itu sendiri. Apa kepentingan dari Pentakosta itu sendiri? Memang kita sinode gereja Bethel Indonesia, kita adalah gereja yang ada di dalam denominasi Pentakosta. Tapi apa pentingnya Pentakosta ini? Mari kita akan buka Alkitab kita dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8.
Kisah Rasul yang pertama, ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ketika Roh Kudus turun atas kita, inilah nilai poin yang sangat penting mengenai Pentakosta ini. Roh Kudus turun ke atas kita ini berbicara apa? Ini masuk ayat 8 ya, ayat yang ke-4. Naik sedikit ke ayat yang ke-4 sampai ayat 5. Ini yang sudah kita bahas kemarin pada waktu kita mau merayakan Pentakosta. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang ke-5 dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ini berbicara mengenai janji Bapa mengenai apa? Baptisan Roh Kudus. Dan ternyata kita mengerti yang sudah kita bahas juga dalam ibadah Pentakosta yang lalu, bahwa ini tidak hanya bagi para rasul 120 murid juga yang ada pada waktu itu, tetapi kita mengerti kemudian ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39, Petrus berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Bagi siapa? Bagi sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita, yaitu bagi kita semua. Boleh kasih tahu kanan kirimu sekali lagi, katakan, ya janji baptisan Roh Kudus itu juga bagi kita loh. Boleh kasih tahu kanan kiri kita, janji kebaptisan Roh Kudus itu juga bagi kita loh. Ya. Jadi mari kita alami lawatan Tuhan, alami lawatan Roh Kudus ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, bahkan kalau kita ingat Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 16 ayat yang ke-18, dia berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan Yesus menubuatkan, inilah nubuat tentang lahirnya gereja pertama kali dalam Alkitab kapan? Yaitu pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, ya, bahwa aku akan mendirikan jemaatku. Dan kapan itu tergenapi? Janji Bapa itu tergenapi jelas pada waktu hari Pentakosta itu, ketika para murid semua dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kemudian Petrus berkata bahwa itu bukan hanya bagi mereka yang hadir saja pada waktu itu, tetapi bagi semua kita sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan kita untuk kita menjadi murid-murid Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, inilah kepentingan Pentakosta. Mengapa? Karena ini adalah hari lahirnya gereja, hari ulang tahunnya gereja. Kalau dulu Roh Kudus hanya bagi beberapa orang saja, dan dulu Roh Kudus itu pergi dan masuk, dan pergi dan tinggal dan pergi, tinggal dan pergi. Tapi kali ini bagi semua orang percaya, Roh Kudus tinggal dan menetap adanya. Inilah hari ulang tahun gereja. Inilah kepentingannya Pentakosta. Dan apa pentingnya Roh Kudus turunnya? Roh Kudus kita dibaptis dengan Roh Kudus. Jelas Kisah Rasul ayat 8 itu mengatakan bahwa kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Pada waktu ibadah Pentakosta yang lalu saya sempat menyampaikan, ada sebagian orang yang fokusnya hanya untuk memberitakan Injil, ya, untuk melakukan amalan agung itu bagus. Tetapi lalu kemudian melupakan adanya kuasa. Di sisi lain ada juga yang sibuk dengan kuasa, tapi itu hanya dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi tidak, ya. Firman Tuhan hari ini meneguhkan setiap kita bahwa kita perlu menerima kuasa, dan itu untuk kita bisa menjadi saksi Kristus. Dan kita tahu cerita selanjutnya itu dikatakan untuk di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita tahu itu menjadi garis besar seluruh kitab Kisah Para Rasul. Di situ dikatakan Yerusalem. Itu kalau Bapak Ibu Saudara melihat ya, kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-7, itu penginjilan itu terjadi di Yerusalem.
Kemudian masuk ke Kisah Para Rasul 8 sampai pasal 12 itu di daerah Yudea dan Samaria. Lalu Kisah Rasul 13 sampai ke 28 itu mulai masuk menuju ke ujung bumi. Dan sampai hari ini kita bisa terima Alkitab, kita bisa percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita bisa menerima jaminan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu semua adalah karya Roh Kudus bagi para rasul, memberi kuasa bagi para rasul, bagi gereja mula-mula, dan terus Roh Kudus memberi kuasa bagi gereja sampai hari ini, sehingga terus kita semua pun boleh dimuridkan, kita semua pun boleh menerima Injil, kita pun boleh menerima keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, saya teringat begitu ya pesan beberapa hamba Tuhan. Pada suatu ketika saya di Surabaya, saya dengan istri saya begitu ya, itu sudah ketok-ketok pintu, kemudian begitu dibuka, pendetanya langsung tanya, sudah basah roh? Sudah basah roh? Oh, kita kaget gitu ya. Loh, pertanyaan pertama bukan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, enggak gitu ya. Begitu dibuka, sudah basah roh, sudah basah roh. Gitu, terus kita jawab, oh iya sudah, kita sudah. Oh iya, masuk sini, masuk. Kenapa? Sebab dia jelaskan. Ya, jadi dibaptis dengan Roh Kudus itu adalah anugerah spesial yang Tuhan kasih dalam perjanjian baru. Kenapa kok harus ditolak? Kenapa kok harus disingkirkan? Kenapa kok harus diacuhkan? Begitu ya. Ini kan anugerah bagi gereja Tuhan di perjanjian baru. Alami. Oh iya. Nah, lalu ketemu dengan hamba Tuhan yang lain ya, yang saya juga sempat sampaikan pada waktu ibadah Pentakosta yang lalu. Hamba Tuhan yang lain saya ingat ketika dia berkhotbah kepada jemaat, dia berkata, ayo jemaat, di sini siapa ya yang kalau ada orang kerasukan setan, wah cepat-cepat panggil hamba Tuhan. Panggil hamba Tuhannya sih gak masalah gitu ya. Ya masalah itu motivasinya kenapa? Motivasinya karena aku gak punya kuasa. Yang punya kuasa itu hamba Tuhan kok gitu ya. Lalu kalau ada orang sakit, mau mendoakan orang sakit, wah harusnya panggil hamba Tuhan. Loh, gak masalah sih panggil hamba Tuhannya. Tapi motivasinya apa? Motivasinya cuma karena aku gak punya kuasa, yang punya kuasa hamba Tuhan aja. Dengar, firman Tuhan berkata bahwa setiap kita yang dibaptis dengan Roh Kudus, kita memiliki kuasa tumpang tangan atas orang sakit. Yang kalau ada kuasa iblis saja kita usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saya teringat begitu pada waktu kami sempat menghadiri sidang majelis daerah dari BPD Jatim, Sinode GBI ini. Hamba Tuhan yang pada waktu itu menyampaikan firman Tuhan, dia berkata seperti ini. Kalau tadi itu kan untuk jemaat, kalau ini sekarang untuk para hamba Tuhan di Sinode GBI di BPD Jatim. Dia hamba Tuhan ini berkata seperti ini. Setiap hamba Tuhan yang ada di sini, saya mau tanya, masih ingatkah kita bahwa kita adalah orang-orang Pentakosta? Dan saya harap kita semua tidak pernah lupa bahwa kita orang-orang Pentakosta adalah orang-orang yang ada kuasa Roh Kudus, yang kita bergerak karena ada kuasa Roh Kudus, yang kita bisa mengalami kemajuan karena ada kuasa Roh Kudus. Kita adalah orang-orang yang bergerak karena Roh Kudus. Dan sebab itu saya ingin impartasikan itu bagi setiap kita saat ini. Percayakan kita bahwa di dalam kita ada Roh Kudus. Percayakan bahwa setiap kita adalah kita orang-orang yang juga menerima kuasa itu. Dan maukah kita menggunakan semuanya itu untuk menjadi saksi Kristus? Saya teringat begitu ya. Ini mungkin bagi saya adalah hadiah pada waktu saya Sweet 17, dia ulang tahun Sweet 17. Kenapa? Pada waktu itu saya ingat salah seorang teman saya masih SMA ya, masuk ke kelas saya. Kemudian dia bukan Kristen dan dia hanya menangis. Saya tanya, kenapa? Iya, saya, mamaku itu divonis dokter kena kanker. Oke, terus gimana? Ya masalahnya kankernya ini kanker yang ganas. Dan mamaku bilang bahwa aku tidak mau diobati karena uang untuk berobat itu bisa digunakan untuk teman saya ini dan untuk adik-adiknya melanjutkan sekolah sampai selesai. Lah masalahnya mamaku sudah cerai dengan papaku sudah menikah dengan anaknya dengan yang lain, dan kami pernah ketemu papaku itu pergi dengan cewek yang lainnya itu
untuk ke mall, ke toko mainan, membelikan mainan untuk anaknya yang di situ. Jadi mamaku ini benar-benar berjuang seorang diri. Saya berkata kepada teman saya ini, karena saya tahu dia bukan Kristen ya, saya hanya bisa berkata, sorry aku nggak ngerti tentang kedokteran, sama sekali nggak ngerti. Tapi yang aku ngerti, aku punya Tuhan Yesus. Mau nggak kita sama-sama berdoa, kita berpuasa? 1 bulan kita berdoa, kita berpuasa, kita minta pertolongan Tuhan. Oke, gitu ya. Udah, kita berdoa, kita berpuasa. Sampai liburan sekolah gitu ya. Waktu itu liburan sekolah sekitar bulan Mei, Juni gitu, liburan sekolah. Waktu terus sampai masuk sekolah sudah lewat waktunya. Maksud saya sudah pada waktu itu belum ada yang seperti sekarang WA dan sebagainya, belum ada ya. Jadi saya nggak kontak selama liburan. Masuk sekolah baru saya tanya, gimana mamamu gitu ya. Oh dia senang gitu ya, dia senang. Wah puji Tuhan tuh. Oh dibilang puji Tuhan sekarang ya. Mamaku sembuh gitu. Aduh puji Tuhan gitu ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, bahkan namanya itu sampai hari ini tetap hidup. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu mari kita semua mau dibaptis dengan Roh Kudus, kita menerima kuasa dan mari kita menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kita bisa menangkap visi ini, yaitu mengenai kata mega church Pentakosta. Wah ini kata yang muluk-muluk begitu ya. Belum apa-apa kok sudah mega church begitu ya. Nah kita kan lihat kisahnya ya Bapak Ibu Saudara ya, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Mengapa kita perlu menjadi mega church Pentakosta yang sehati menuntaskan amalan aku? Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang Kisah Rasul 2 ayat 41 mulai, kita melihat bahwa ternyata setelah Petrus berkhotbah pada waktu hari Pentakosta itu, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, saya baru mengerti ketika saya studi di sekolah teologi bahwa ternyata yang namanya mega church itu sama sekali tidak berhubungan dengan gedung yang besar, yang mewah, yang mungkin megah dan besar dan luar biasa gitu ya. Bukan itu fokusnya. Tetapi mega church itu berbicara mengenai seberapa banyak jiwa-jiwa yang dimuridkan. Yang dimuridkan itu artinya apa? Yang akan dijangkau karena pergi, dibaptis, dan diajari, dimuridkan sampai menjadi dewasa dalam Kristus Yesus Tuhan, sampai mereka bisa kembali pergi, sampai mereka bisa menghasilkan orang-orang yang dibaptis, sampai mereka kemudian dimuridkan, diajar firman Tuhan, sampai mereka dewasa, sampai kembali mereka bisa pergi dan berputar terus roda itu. Dan ternyata mega church itu berbicara mengenai jumlahnya. Kalau dalam para pakar pertumbuhan gereja itu berbicara mengenai angkanya itu, kalau jemaat itu sudah sampai 2.000 ke atas, maka gereja itu bisa disebut mega church. Sekalipun mungkin bangunannya bukan bangunan yang megah, yang mewah, yang luar biasa, tetapi kalau jemaatnya itu sudah sampai 2.000, itu berarti disebut mega church. Maka kalau gereja itu bisa 1.500, wah itu sudah mulai harus bersiap diri. Ya, bersiap diri menjadi mega church. Dan ternyata kita melihat spirit Pentakosta dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 61 ini, ketika Petrus berkhotbah itu bertambahnya kira-kira 3.000 jiwa, melebihi dari angka mega church. Kalau mega church angkanya itu 2.000, ini 3.000. Maka itu spirit Pentakosta ini perlu kita miliki. Mari kita bergandengan tangan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan bahkan kemudian kita melihat apa yang terjadi di dalam jemaat mula-mula itu, mereka bukan hanya dibaptis, tetapi bahkan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, saya mengucap syukur begitu ya, kalau kita semua melihat bagaimana ketika kita berada di dalam wadah GBI Gideon ini, bagaimana kita setiap hari Minggu kita mendengar firman Tuhan, bahkan setiap hari kita bisa mendengar, merenungkan firman Tuhan, apalagi di dalam grup GBI Gideon Family itu ya,
ada di dalam grup itu, setiap hari share firman Tuhan itu mendorong, bagian dari mendorong setiap kita. Mari kita bertekun dalam pengajaran ini supaya kita kuat, yang Christ center, yang ketika banyak pengajaran banyak sih yang di luar pengajaran, tapi kemudian tidak Christ center, ya ego center lah, bahkan bias center, juga jelas ini ngajarnya kemana. Tapi mari kita fokus dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul ini pengajaran yang Christ center. Dan dalam persekutuan, ya persekutuan ini isinya dua, ya mereka selalu berkumpul itu untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya itu yang disebut dengan persekutuan, dan kita mengucap syukur. Memecahkan roti ini Bapak Ibu Saudara-saudari itu memang mengacu kepada perjamuan kudus, bisa, dan kita memang melakukan itu sebulan sekali perjamuan kudus. Tetapi juga memecahkan roti itu berbicara soal kita makan bersama, berkumpul bersekutu makan bersama. Apakah kita telah melakukan itu? Oh iya, ya makanya setelah selesai ibadah bisa dibagikan juga ada snack-snack ringan, kita bisa makan bersama, kita berfellowship bersama. Tapi bagi kita yang ini mungkin bocoran bagi setiap kita yang mungkin belum tahu, mengucap syukur begitu ya, karena ada dari antara kita di GBI Gideon ini yang punya kerinduan untuk ayo kita buat persekutuan doa. Nah, yang sekarang kita beri nama ini adalah Menara Doa. Mengapa? Karena kita tahu pesan dari Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham begitu ya, di bulan Juni ini jelaskan bagaimana kita perlu menara doa. Nah, di situ setelah kita menara doa, wah ada makan-makan begitu ya, ada berfellowship begitu ya. Kita sudah mengerjakan semuanya ini. Dan ada berdoa. Nah, ini yang memang perlu ya. Waktu itu yang selanjutnya memutuskan berkata, iya kekristenan nafas hidupnya adalah doa. Doa adalah nafas hidupnya orang Kristen. Sebab itu mari kita berdoa. Bersyukur Bapak Ibu Saudara ini dari rumah ke rumah ya, karena memang bentuknya persekutuan doa dari rumah ke rumah ini sudah berjalan 4 minggu. Mari kita terus maju, terus bersama. Bahkan kemudian di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-43 di sini dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ada mujizat, ada tanda. Mujizat berbicara mengenai perbuatan-perbuatan dahsyat yang membuat orang menjadi heran dan terkagum. Tetapi itu juga adalah tanda. Tanda bahwa apa? Tanda untuk menunjuk kepada sesuatu yang lebih tepat, untuk menunjuk bahwa ajaran firman Tuhan itu benar, bahwa Yesus Kristus memang adalah Tuhan yang hidup. Dan kalau boleh saya sharing, kita mengalami hal itu. Ya, saya ingat ketika dalam sebuah ibadah mingguan kita, tiba-tiba pada waktu itu malam harinya, saya tahunya baru pagi waktu saya bangun, saya sempat buka Instagram begitu, saya lihat IG story begitu ya. Loh, salah satu pelayan kita ada yang ternyata anaknya tengah malam itu sampai masuk ke rumah sakit. Dan pada waktu itu saya sampai bilang sama istri saya, ayo kita dukung dalam doa. Ya pagi ini mau pelayanan, jam 9 mau pelayanan, anaknya malam yang masuk ke rumah sakit. Dan setelah ibadah selesai, kami sempat berkumpul dan juga mendoakan. Bapak Ibu Saudari, yang saya doakan Tuhan, saya tidak tahu dalam hati saya berkata, sebenarnya takut juga Tuhan, wali doakan, ternyata anaknya nggak sembuh, gimana Tuhan gitu ya. Tapi pokoknya kita lakukan firman Tuhan, kita berdoa saja begitu ya. Dan puji Tuhan, setelah pulang kami melihat begitu ya, oh anaknya sembuh, anaknya sampai nggak harus kembali ke rumah sakit lagi, anaknya dipelihara Tuhan. Dan baru setelah itu tiba-tiba itu semua terjadi, dan tiba-tiba setelah itu saya mendapatkan WA dari orang lain yang kemudian berkata, wah saya masuk rumah sakit gitu. Masuk rumah sakit mana? Masuk rumah sakit ini tertentu. Sakitnya apa? Sebutkan penyakitnya ini. Ternyata itu ada racun dalam tubuhnya yang cukup tinggi begitu Bapak Ibu Saudara. Pada waktu sampai saya akhirnya hadir, saya bilang sama istri saya, ayo sudah kita datang masuk ke rumah sakit itu, kita datangi, kita lihat. Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya datang, yang bersangkutan sedang dalam kondisi yang lemah sekali, ranjang di kasur. Dan kemudian istrinya sampai berkata kepada saya, loh kok bisa tahu? Ya diberitahu siapa? Loh ya yang sakit ini yang WA saya pribadi, sampai istrinya nggak tahu begitu ya. Yang sakit inilah yang memberitahu saya. Oh iya, kemudian akhirnya kami berdoa begitu. Wah kita berdoa.
sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gitu ya. Kita berdoa. Dan siapa yang sangka itu sempat sampai katanya begini, yang akan dilihat ada kemungkinan cuci darah besoknya. Tapi puji Tuhan ketika esok harinya kemudian ayah dan ibu saya, papa mama saya yang membesuk dan dilihat ternyata nggak perlu sampai cuci darah dan malah boleh pulang. Saya berkata semua puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, salah seorang dari kita yang berkata, kapan kita bisa mengalami kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu? Ya pada waktu kita berdoa. Maka mari kita semangat, kita berdoa. Kita mengalami kuasa dalam nama Yesus. Lalu Kisah Rasul 2 ayat yang ke-44, apa yang terjadi lagi dalam dalam para rasul, dalam kehidupan jemaat mula-mula? Pasal 2 ayat 44 sampai dengan 45 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa tetap bersatu, saling berbagi sesuai dengan keperluan. Ini juga yang banyak orang menyaksikan begitu. Ketika saya tanya, gimana kabarmu, bagaimana kesan-kesanmu beribadah di Gideon, yang cukup sering yang disampaikan adalah, wah gerejanya hangat ya, ada persekutuan tuh hangat ya, sambutannya hangat ya, puji Tuhan. Padahal kita juga tetap bersatu gitu. Kita saling berbagi. Bahkan saya ingat ada salah seorang begitu ya yang berkata, dia memang harus bolak-balik Jakarta begitu. Tapi pada waktu itu ketika dia datang ke sini, dia berkata, wah aku kok keliling-keliling belum ketemu gereja yang sebaik ini. Wah gereja apa? Ya khususnya dalam hal penyambutan itu, wah hangat sekali. Saya katakan puji Tuhan kalau seperti itu. Ya inilah teladan jemaat mula-mula yang memang perlu kita terapkan. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam Kisah 2 ayat 46 di sini dikatakan, dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, dengan gembira, dengan tulus hati. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang bermuka dua, tidak ada maksud lain, tapi ada kegembiraan, ada ketulusan hati, dan bahkan mereka dipenuhi dengan apa? Memuji Allah. Ya, ini yang perlu terus kita kembangkan. Memang saya bersyukur adanya orang-orang banyak yang saya tanya bagaimana kesannya, banyak berkata, wah terberkati dengan puji-pujian di gereja ini. Sampai di dalam hati Tuhan bisa menangis. Saya sampai ada yang berkata, pada waktu pulang saya bilang terima kasih ya Pak sudah beribadah. Dia berkata, wah gereja ini ya, kenapa setiap kali ibadah itu bikin saya meneteskan air mata. Yang pelayanan pun ada juga menyaksikan, wah puji Tuhan, main musik begitu ya, terberkati sampai bisa menangis memuji Tuhan ketika memainkan musik sekalipun. Hati itu terus memuji Tuhan. Dan setelah ini semua terjadi, dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ketika ada ciri-ciri jemaat mula-mula itu, Tuhan yang memberkati jemaat mula-mula ini, sehingga tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi ternyata menambah jumlah orang yang diselamatkan itu bukan karena kita faktornya. Ketika kita sudah mengerjakan semua yang ada, yang menambahkan jumlah itu adalah Tuhan sendiri. Sebab itu mari kita berdoa supaya Tuhan sungguh menambah jumlah, bukan supaya hanya sekedar gereja ini jadi besar, gereja ini jadi ramai, gereja ini jadi terkenal, enggak. Tetapi supaya kembali ke visi yang sudah Tuhan kasih, supaya semakin banyak orang jadi murid Kristus, supaya semakin banyak orang jadi murid Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika
saya menuliskan visi ini ya, menjadi Mega Church Pentakosta yang sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saya teringat bagaimana ayah saya, yang kita kan sering berdoa bersama juga gitu ya, keluarga. Ayah saya itu berkata pada waktu berdoa, Tuhan tolong sampai 1000 jiwa Tuhan, sampai 1000 jiwa Tuhan. Lalu ayah saya berkata seperti ini, sebetulnya dapatnya itu pengen 3000 jiwa Tuhan, tapi tidak berani ngomong gitu ya, tidak berani ngomong. Di mulut ini ngomongnya cuma 1000 jiwa Tuhan. Lalu saya sharing, saya berkata, sebetulnya kalau ngomong-ngomong Pentakosta, spiritnya Pentakosta itu sampai 3000 jiwa. Tapi mengapa saya pakai kata Mega Church? Karena juga sama sebetulnya bagi saya, Pentakosta 3000, wah kok terlalu besar. 2000 dulu deh, karena kan Mega Church 2000 gitu ya. 2000 dulu deh paling enggak. Kok sampai 3000? Nah, 1000 kan gampang begitu ya. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya ini menakutkan. Tapi lalu kemudian saya berkata, wah berarti sama ya, berarti sama. Mari kita berdoa, kita berdoa. Dan ketika saya ingat dengan firman Tuhan ini, Tuhan menambahkan tiap-tiap hari dengan jumlah orang yang diselamatkan. Saya berdoa pada waktu malam itu di kamar saya berkata, Tuhan, semua itu Tuhan yang menambahkan. Biarlah Tuhan juga yang menambahkan jumlah kami, semata-mata bukan hanya supaya GPI terkenal, GPI terkenal besar, enggak, bukan ke situ tujuan kita. Tapi tujuan kita justru supaya semakin banyak orang diselamatkan, supaya banyak orang jadi murid Kristus yang mau katakan amin. Amin. Sebab itu mari kita terus kembangkan cara hidup jemaat mula-mula ini yang memang sudah kita miliki bersama ini, kehidupan kita bersama sebagai jemaat GPI, dan mari kita kembangkan bersama terus. Kita maju terus sama dengan Tuhan. Saya undang pemusik WL Singer semua boleh maju ke depan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, biarlah ini menjadi visi yang boleh kita tangkap, kita kerjakan menjadi Mega Church Pentakosta yang sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita menjadi sehati dalam menuntaskan amanat agung. Kita rangkul orang di kanan kita, di kiri kita, tetangga kita, sahabat kita, teman kerja kita, di kantor kita, di sekolahan kita, bahkan kita ada di keluarga kita, saudara kita rangkul mereka, kita temani mereka untuk mereka boleh kenal Tuhan Yesus Kristus, sampai kita temani mereka sampai mereka mau dibaptis di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita temani mereka sampai mereka mau menjadi dewasa di dalam Kristus Yesus Kristus Tuhan. Mereka bertumbuh dalam pengajaran-pengajaran yang Christ-centered, pengajaran-pengajaran yang sehat, sehingga mereka terus boleh bertumbuh dewasa sampai mereka pun kembali mengulang pola pemuritan itu. Mereka pun bisa menjangkau murid yang lain, teman-teman yang lain, keluarga yang lain, yang kenalan yang lain, tetangga kanan kiri yang lain, teman sekolah, teman kantor, teman keseharian di mana ketemu, supaya terus bisa menjadi dibimbing, dipelihara, ya dirangkul, ditemani sampai mau menjadi murid Kristus, sampai mau dibaptis, sampai mau kemudian diajar dewasa di dalam Tuhan menjadi murid Kristus. Mari sekarang kita pejamkan mata kita masing-masing di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita menangkap visi ini? Ini bukan visi GPI Gideon, tetapi ini adalah visi Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, gerejanya. Gereja tidak hanya soal organisasi, tapi gereja yang lebih utama, yang sejatinya adalah setiap kita, jiwa-jiwa yang ada di tempat ini, pribadi demi pribadi, orang-orangnya yang ada di tempat ini. Pertanyaannya adalah, maukah kita menangkap visi yang sudah Tuhan beri bagi kita, gereja Tuhan ini? Ketika kita mungkin kita tahu di kantor kita ada orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus Kristus. Di tempat kerja kita ada orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus Kristus. Maukah kita menemani mereka, mengenalkan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, bimbing sampai mereka mau dibaptis, menjadi sahabat bagi mereka.
ketika kita ada di sekolahan, kita tahu ada orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus Kristus. Maukah kita membimbing mereka, menemani mereka, menjadi sahabat bagi mereka? Ketika kita ada di rumah kita, kita tahu ada keluarga kita, orang-orang yang ada di rumah kita yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Maukah kita merangkul, menemani mereka sampai mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus, sampai mereka dibaptis? Bahkan ketika kita tahu ada orang di sekitar kita yang sudah percaya menerima Tuhan Yesus Kristus, maukah kita bergandengan tangan, kita maju bersama, kita mau menerima pengajaran firman Tuhan yang sehat, yang presenter, yang menjadikan kita dewasa di dalam Kristus? Maukah kita bergandengan tangan bersama-sama untuk kita bertumbuh bersama di dalam pengajaran firman Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga terus kita bisa semakin makin banyak memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Maukah kita menangkap visi Tuhan ini bagi setiap kita? Kabar baiknya adalah kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang menuntun kita. Ada Roh Kudus yang memberi kita kuasa. Ada Roh Kudus yang membimbing langkah kita. Kami berduka keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat
bahwa kami perlu sehati menuntaskan anak-anakmu. Berikan pada kami hati yang penuh belas kasihan ketika kami melihat orang-orang di sekitar kami yang belum menerima Engkau Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Oh, berikan kami belas kasihan itu untuk kami boleh sungguh-sungguh menjadi sahabat bagi mereka, menemani mereka, untuk kami boleh men-sharingkan hal-hal yang memang datangnya dari Tuhan, supaya mereka pun boleh mengenal Yesus Kristus dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Bahkan kami mau bergandengan tangan Tuhan, untuk kami mau bertumbuh bersama Tuhan di dalam pengajaran yang sehat, supaya kami bergandengan tangan Tuhan, kami boleh bertumbuh menjadi dewasa, sama-sama menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kami tidak menjadi Kristen yang hanya datang pada waktu Paskah dan Natal. Kami bukan hanya menjadi Kristen yang datang hanya di hari Minggu dan Senin sampai Sabtu kami kembali menjadi duniawi lagi. Tetapi kami sungguh-sungguh mau menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh dewasa di dalam Tuhan. Sadarkan kami Tuhan bahwa ini semua bukan soal GBI Gideon terkenal, ini semua bukan soal GBI Gideon termasyur, ini bukan soal itu semua Tuhan. Tetapi ini semua soal bagaimana kami menjadikan sebanyak mungkin, menjangkau orang sebanyak mungkin orang di sekitar kami, untuk mereka semua boleh menjadi murid-murid Kristus. Dan sadarkan kami Tuhan bahwa kami tidak berjalan sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang membimbing kami, yang memberi kami kuasa, yang menuntun langkah kami. Dan sadarkan kami bahwa ada Tuhan yang bekerja di atas semuanya ini, menambahkan jumlah kami dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ada Tuhan yang berkarya di atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Teguhkan firman-Mu bagi setiap kami. Ketika kami selesai pulang dari ibadah kami, ketika kami akan berkumpul kembali bersama dengan orang-orang yang di rumah kami, ketika kami besok hari Senin kami akan kembali bertemu dengan orang-orang di sekolahan, di tempat bekerja kami, dimanapun kami berada beraktivitas dengan orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Gerakkan hati kami Tuhan, untuk kami bisa menjangkau mereka, sehingga kami semua boleh terus Tuhan bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, menjadi murid-murid Kristus. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Dan puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan. Kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah memberkati kehidupan kami, di dalam hidup kami sepanjang sepekan ini. Untuk kekuatan kesehatan kami bersyukur, bahkan untuk berkat keuangan yang Tuhan juga berlimpahkan dan berikan bagi kami bersyukur. Saatnya kami memberi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memberkati tangan yang mengelola, kiranya boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Memberkati setiap kami yang akan memberi, Tuhan berkati dengan limpah. Berkenanlah Tuhan atas persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Amin.
kiranya dengan firman yang sudah diberitakan oleh hamba-Mu ini, maka api Pentakosta itu dapat kembali membara di dalam hati, di dalam kehidupan kami masing-masing semuanya, untuk mengemban amanat agung, mengemban misi dan visi dan misi daripada Tuhan untuk memenangkan lebih banyak jiwa buat kerajaan surga, untuk menerima Dikau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka masing-masing, seperti kami telah menyambut Dikau ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Roh Kudus akan terus bekerja di dalam hidup kami ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di bidang apapun, kiranya urapan Roh Kudus makin nyata di dalam pelayanan mereka pada hari-hari yang datang ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini kami mohonkan berkat Tuhan atas jemaat Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pulanglah dengan membawa berkat kasih anugerah daripada Bapa yang di surga, membawa pulang keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan di dalam